Saya bersikeras memperjuangkan rotasi mutasi ini yang saya duga keras sebagai langkah yang agak sembrono karena tidak melalui mekanisme yang normal gitu. Ini kan abnormal gitu. Perlawanan Irfan Mulyadi, aparatur sipil negara (ASN), pada keputusan Bupati Tasikmalaya memasuki babak baru. Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Bandung mulai menggelar sidang pada Selasa, 23 Desember 2025. Sidang perdana yang digelar secara tertutup ini dipimpin Roni Eri Saputro dengan acara pemeriksaan persiapan. Irfan datang sendirian dengan izin cuti, sedangkan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, diwakili Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tasikmalaya dan staf. Irfan mengaku sangat menantikan persidangan ini, meski untuk kali pertama hakim hanya memeriksa materi dan memberikan koreksi terhadap pasal-pasal yang dijadikan dasar gugatan. Hakim pun memuji Irfan Mulyadi yang memperjuangkan kasus tersebut seorang diri tanpa didampingi pengacara. Kendati bukan sarjana hukum, hakim mengapresiasi langkah dan materi gugatan terstruktur yang dibuat Irfan. Saya lebih semangat lagi hari ini untuk berjuang di PT-UN, melihat rekan-rekan kami yang lain, apalagi dengan dorongan-dorongan dari teman-teman yang sama-sama terkena rotasi mutasi dan merasa tidak adil. Bahkan yang lebih menyedihkan, ini jadi bahan bakar bagi saya juga. Saya jadi lebih semangat untuk memperjuangkan ini sebagai simbol perlawanan saja. Saya bersedia jadi martir untuk perubahan kepegawaian ASN di Kabupaten Tasikmalaya, karena sekarang sudah nyata ada banyak ASN yang melakukan proses protes, proses hukum, ada yang ke ombudsman, yang kemarin mengundurkan diri dari jabatannya. Itu hal yang luar biasa. Saya rasa ini adalah sejarah bagi Kabupaten Tasik, di mana baru beberapa hari dilantik, ASN sudah mengundurkan diri. Dalam surat gugatannya, Irfan menjelaskan bahwa dirinya sudah mengajukan surat keberatan terkait pemindahan jabatan. Namun hingga saat ini, Bupati Tasikmalaya tidak pernah memberikan respons, baik melalui lisan atau tulisan. Menurutnya, pemindahan ASN yang dilakukan Bupati Tasikmalaya selaku tergugat tidak berdasarkan pertimbangan objektif hingga berdampak pada hak-hak penggugat, baik dari segi karier maupun finansial. Diketahui pada 30 September 2025, Irfan yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian Kearsipan Sekretariat Daerah dipindahkan ke Kecamatan Sukaratu sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. Selain tidak sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimilikinya, Irfan menegaskan bahwa pemindahan tersebut telah menurunkan motivasi kerja serta merusak reputasi dan karier profesional yang sudah dibangun selama 20 tahun. Untuk itu, dirinya melawan keputusan Bupati Tasikmalaya nomor 800/133/Kep365 BKPSDM 2025 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat administrator dan pejabat pengawas. Selain mengajukan gugatan ke PT-UN, Irfan pun mengadukan keputusan Bupati tersebut ke Ombudsman dan Gubernur Jawa Barat. Irfan mengaku semakin semangat melakukan perlawanan setelah mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk adanya ASN yang mengundurkan diri, dan itu menjadi indikasi adanya penyakit dalam otak Bupati Tasikmalaya. Ini yang harus dipertanyakan, kenapa mereka mengundurkan diri? Saya pikir bukan masalah kecakapan di bidang teknis tertentu, tapi saya menduga keras ada hal-hal lain yang menekan psikologis teman-teman yang mengundurkan diri itu di luar dari tupoksinya itu sendiri. Saya yakin kalau benar-benar sesuai dengan tupoksi, tidak mungkin orang mengundurkan diri. Tidak mungkin, kecuali ada tekanan-tekanan lain, baik itu politis atau apa itu namanya, yang di luar tupoksinya.
Dalam posita gugatannya, Irfan menjelaskan, mutasi promosi yang sudah dilakukan Bupati Tasikmalaya diduga keras tidak melalui proses yang objektif dan transparan, serta melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Menurutnya, mutasi promosi tersebut tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang ASN, terutama soal sistem merit, kompetensi, dan pengembangan karier. Irfan pun menduga, pemindahan ASN era Bupati Cecep Nurul Yakin tidak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana mestinya. Untuk itu, demi menegakkan peraturan dan keadilan, Irfan berharap agar Hakim PT.UN Bandung menyatakan bahwa keputusan Bupati Tasikmalaya nomor 800/133/Kep 365 BKPSDM 2025 tidak sah. Ada banyak orang yang menaruh harapan besar ketika saya mulai diketahui memperjuangkan hak, dan mereka juga support, banyak support, tidak hanya secara ucapan, bahkan mereka mendoakan, ada semacam istighosah untuk mendoakan bahwa untuk keberhasilan. Karena mau tidak mau harus diakui juga, banyak orang yang ingin melawan, tapi mereka tidak mempunyai cukup keberaniannya. Makanya mereka menitipkan. Jadi pada akhirnya ya saya bilang tadi, saya seolah-olah jadi martir gitu. Martir yang mengorbankan diri untuk kepentingan halayak banyak. Karena kalau ini berhasil dalam sidang, itu akan membuktikan bahwa keputusan-keputusan yang lainnya juga itu patut diduga keras, bahwa itu mengandung suatu kekeliruan yang harus diperbaiki bersama. Rencananya, sidang lanjutan akan digelar pada 8 Januari 2026 dengan agenda pemeriksaan gugatan. Hakim pun meminta Bupati Tasikmalaya agar dalam sidang kedua nanti menghadirkan Kepala Subbagian Kearsipan yang baru menjabat.